Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Puspitasari, NIM 202411010185. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas Manajemen 4 semester 1 Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Soekarno MPD. Akar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah jadi lingua franca atau bahasa pengantar di Nusantara. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya. Fungsinya sebagai lingua franca atau bahasa pengantar untuk perdagangan dan komunikasi antar etnis, terutama di wilayah maritim Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu semakin digunakan, khususnya di pendidikan dan pemerintahan sebagai pengganti bahasa daerah, karena dianggap sederhana dan mudah dipahami. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu mulai digunakan sebagai alat perjuangan nasional oleh kaum pergerakan, terutama dalam penerbitan koran dan majalah seperti Medan Prijaji dan Bintang Hindia. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, gagasan tentang pentingnya bahasa persatuan mulai muncul, namun keputusan resmi belum diambil. Pada Kongres Pemuda yang kedua tahun 1928, dalam momen penting Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan. Nama bahasa Melayu pun diganti menjadi bahasa Indonesia untuk menggambarkan identitas nasional. Pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bahasa Indonesia benar-benar resmi jadi bahasa negara setelah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 36, proklamasi kemerdekaan pun dibacakan dalam bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang, dibentuk ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 untuk standarisasi. Sekarang dengan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dari bahasa asing, seperti Inggris, Arab, dan Mandarin, tapi tetap mempertahankan identitasnya.